sesungguhnya adalah gambaran kita ke depannya. Iya. Pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang lansia, lanjut usia. Yang pertama yang harus kita lewati, ya apa itu lansia, mengapa harus peduli terhadap lansia, apa kondisi lansia, termasuk sampai dengan lembaga rujukan lansia. Pertama, pengertian lansia. Bagi saya pribadi, sesungguhnya lansia itu adalah gambaran kita pada masa depan. Akan tetapi, menurut Lembaga Kesehatan Dunia, bahwa lansia itu antara usia pertengahan, lansia pertengahan, usia 45 tahun sampai dengan 59 tahun. Lanjut usia umur 60 tahun sampai 70 tahun. Akan tetapi dalam program keluarga harapan ini Bapak Ibu semuanya, bahwa lansia itu terdiri dari 70 tahun ke atas. Selanjutnya, mengapa kita harus peduli terhadap lansia Bapak Ibu semuanya? Tidak tahu, Pak. Ya, selain daripada kehadiran negara untuk mengurus lansia, ternyata ada tugas-tugas kita untuk mengurus lansia. Ini ada kehadiran negara melalui amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, dengan memiliki hak yang sama di negara Indonesia. Selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Ya, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kondisi dan permasalahan lanjut usia. Yang pertama yang harus kita bahas, yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tentang kondisi biologis. Kondisi biologis ini Bapak Ibu semuanya adalah perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya salah satunya perubahan suhu tubuh. Misalnya awalnya ibu bapak semua ini adalah ganteng-ganteng, dan tetapi masuk pada usia 40 sampai dengan 70 tahun, ada perubahan fisik yang terjadi, ada perubahan pendengaran, penglihatan, dan sering terjadi merasakan sakit-sakitan atau rematik. Nah, selanjutnya kondisi psikososial. Perubahan dalam kondisi ini, lansia akan mengalami perubahan emosi. Salah satu contohnya mudah depresif. Yang kedua, agresif atau sering marah-marahan. Kalau misalnya orang tua kita atau lansia yang sering-sering marah terhadap kita, jangan dilayani ibu semuanya. Ya. Selanjutnya, perubahan sikap dan perilaku. Ini perlu saya sampaikan, cenderung diam di rumah atau menyendiri. Itulah hal sehari-hari yang dirasakan oleh lansia. Selanjutnya, murung, melamun. Dalam kondisi ini, lansia membutuhkan teman bicara, teman ngobrol. Artinya, lansia ini tidak bisa kita tinggalkan sendiri di rumah, supaya menghindar dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, hubungan dengan tetangga kurang baik. Ini kenapa kurang baik hubungan tetangga dengan lansia? Karena tadi lansia sering di rumah sendiri, termurung. Nah, inilah perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lansia. Selanjutnya, kondisi spiritual atau rohani. Jarang beribadah. Ini karena tadi, kenapa kemudian lansia ini jarang beribadah? Karena tadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak tabah dalam menerima kondisi. Berikutnya, kurang mau berbagi dengan orang lain. Kenapa kurang mau berbagi dengan orang lain? Karena tadi sering berdiam diri di rumah dan lain sebagainya. Ya, berikutnya Bapak Ibu semuanya, prinsip dalam melayani lansia. Kita sebagai masyarakat Kabupaten Bima atau anak
dan tetangganya, kita tidak harus memberikan perkataan atau mengecap kepada lansia ini dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kasar. Kira-kira begitu Bapak Ibu semua. Selanjutnya, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Ya, dalam menghadapi kondisi seperti ini Bapak Ibu semua, intinya kita harus menghormati apapun kondisi lansia. Sebab lansia adalah orang tua kita semua. Ya, selanjutnya, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Dalam hal ini ada kekerasan fisik, kekerasan kata-kata, kekerasan emosi, atau sering juga kita sebagai anaknya menipu orang tua. Terkadang kita curi uangnya, itu banyak yang terjadi Ibu semua. Ya, maka dalam hal ini jangan sekali-sekali ya curi uangnya, jual barang-barang berharga, atau bisa juga ini ada kenang-kenangan dengan suami atau istri daripada lansia tersebut. Jangan sampai dijual Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya peran pemerintah. Disinilah kehadiran pemerintah untuk melayani lansia. Sekali lagi saya sampaikan, inilah kehadiran negara untuk melayani lansia. Pertama, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Salah satu contoh, puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya, memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak atau menggunakan transportasi umum. Artinya apa? Kehadiran negara di sini melalui dinas sosial harus memberikan kemudahan kepada lansia itu tadi. Ya, salah satu untuk memberikan perhatian kepada lansia Bapak Ibu semua ya, kita harus peduli terhadap lansia. Karena kenapa kemudian kita harus peduli kepada lansia? Karena kondisi lansia ini kondisi yang memprihatinkan. Maka kehadiran kita semua, kehadiran pendamping, kehadiran tetangga, kehadiran masyarakat secara umum, harus kita sama-sama memberikan perhatian kepada lansia itu sendiri. Ya, mungkin ini pertemuan kita kali ini Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, bahwa sesungguhnya lansia itu adalah gambaran kita ke depannya, gambaran Bapak Ibu semua ke depannya. Misalnya, maka sebelum sebelum kita menghadapi hal itu, maka kita harus persiapkan bekal-bekal itu. Salah satu contoh, mendidik anak kita supaya tetap memberikan perhatian kepada kita ke depannya, walau kondisi kita tua seperti apapun. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.